Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Metisa Putri Awalia, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Alasan saya untuk memilih film ini adalah karena saya merasa bahwa film Matilda the Musical memiliki makna yang bisa dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aspek kognitif dari film Matilda the Musical. Matilda itu merupakan anak yang jenius berusia 5 tahun. Dan Matilda ini perempuan ya teman-teman. Untuk aspek kognitif, kita bisa lihat dalam tayangan berikut. Bisa dilihat bahwa di dalam film tersebut, di dalam cuplikan film tersebut, Matilda itu sudah bisa mengerjakan soal-soal yang lebih sulit dibandingkan anak-anak yang seusianya dia. Nah, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, menjelaskan seharusnya anak usia 5 tahun itu masih dalam tahap pra-operasional, yaitu di mana saat mengerjakan matematika, mereka ini masih perlu menggunakan objek yang nyata atau membayangkan gitu ya. Tapi kalau untuk Matilda, dia sudah bisa pada tahap operasional formal di mana dia tidak perlu menggunakan objek-objek yang nyata atau objek yang bisa dia bayangkan untuk menghitung, tapi dia bisa langsung menghitung. Oke, yang selanjutnya itu aspek perkembangan emosional. Kita lihat dulu nih cuplikan tayangan film Matilda. Nah, di dalam cuplikan bisa dilihat bahwa Matilda berbuat jahil kepada ayahnya dengan menuangkan cat berwarna hijau ke cairan untuk rambut ayahnya gitu kan. Nah, kenapa sih dia melakukan hal itu? Karena sebelumnya Matilda itu sempat dibentak oleh ayahnya karena masalah denda yang harus ditanggung oleh ayahnya. Kalau kita kaitkan ke dalam teori, kita bisa ambil teorinya Abraham Harold Maslow, di mana menurut teori dari Maslow menyebutkan bahwa lingkungan itu sebagai pendorong seorang individu dalam berperilaku untuk bisa mengaktualisasikan diri. Nah, dengan Matilda yang dibentak oleh sang ayah, dia akan merasa tidak enak dalam hati, yaitu merasa mau membalas dendam kepada ayahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menuangkan cat berwarna hijau ke dalam cairan untuk rambut ayahnya. Oke, yang selanjutnya itu mengenai aspek perkembangan sosial. Saya di sini mengambil dari teori Erik Erikson, di mana menurut Erikson dengan teori psikososialnya, Matilda yang berumur 5 tahun ini bisa masuk ke dalam tahap inisiatif versi Guild, di mana anak itu belajar berinisiatif lewat suatu permainan atau kejadian. Kayak contoh, anak itu mengajak teman-temannya dan tanpa disadari dia itu menjadi leader atau ketua di suatu kegiatan tersebut gitu. Nah, dari cuplikan film tersebut, kita bisa sama-sama lihat bahwa di sini Matilda tanpa disadari menjadi leader atau menjadi ketua di dalam suatu kejadian, yaitu di mana temannya itu hampir kena hukuman oleh Miss Agatha. Jadi Matilda mengajak teman-teman yang lain untuk membantu salah satu temannya ini. Nah, untuk selanjutnya itu tentang aspek perkembangan moral. Saya ambil dari teorinya Lawrence Kohlberg. Nah, di mana menurut Lawrence Kohlberg, anak seusia Matilda yaitu 5 tahun itu berada pada tingkat prakonvensional, di mana penalaran moral didasarkan pada kepatuhan eksternal, takut akan hukuman, dan orientasi imbalan. Seperti pada cuplikan tayangan berikut. Nah, di dalam cuplikan tersebut kita bisa sama-sama lihat juga bahwa Matilda dan teman-teman itu langsung buru-buru nih ketika Miss Agatha mengucapkan kata 10, 9 sampai 1. Nah, mereka ini buru-buru masuk ke kelas karena mereka tahu kalau misalkan mereka tidak masuk kelas, mereka akan kena hukuman di situ. Nah, untuk yang selanjutnya itu akan membahas mengenai aspek perkembangan bahasa. Untuk aspek ini saya mengambil dari teorinya Vygotsky, di mana menurut Vygotsky bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan instrumen psikologis utama yang menjembatani pikiran internal individu dengan dunia eksternal secara objektif. Nah, dari cuplikan tayangan tersebut kita bisa sama-sama lihat kalau Matilda itu lagi membuat suatu cerita tentang dua orang yang saling mencintai tapi belum bisa dikaruniai seorang anak gitu. Di sini Matilda itu memiliki hayalan, dan hayalan itu muncul di otak dia ketika kondisinya dia itu lagi merasa emosinya ini tidak stabil gitu guys, dimana dia habis diomeli orang tuanya dan dia langsung punya cerita tersebut yang dikeluarkan dalam mulutnya gitu, dalam cara dia berbicara, menceritakan gitu. Nah, ternyata tanpa ia sadari dengan ceritanya dia kepada Miss Phelps itu adalah suatu gambaran emosi yang ada pada dirinya Matilda. Nah, itu dia tadi aspek-aspek perkembangan dari film Matilda the Musical. Nah, tapi sebenarnya ada lagi nih topik-topik pembahasan, yaitu pertama adalah hubungan keluarga yang ada di dalam film tersebut.
kalau kita lihat, mungkin teman-teman semua juga ada yang pernah menonton film Matilda the Musical, peran orang tua di sini sangat tidak baik untuk perkembangan Matilda gitu kan, karena orang tua Matilda itu suka marah-marah dan acuh gitu kepada Matilda, jadi sangat tidak diperhatikan gitu. Bahkan Matilda saja sempat kan telat sekolah itu karena orang tuanya itu memang tidak peduli terhadap Matilda gitu. Kalau menurut teori Erikson, padahal orang tua itu tuh sangatlah penting bagi perkembangan anak usia dini, karena untuk membangun rasa percaya diri, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dapat menumbuhkan perilaku yang baik juga untuk anak. Tapi nyatanya apa? Nyatanya keluarganya Matilda itu tidak baik gitu kepada Matilda, membuat Matilda jadinya kadang-kadang jahil gitu kepada ayahnya, dan Matilda juga sempat tidak percaya diri untuk masuk sekolah dan membuat suatu keputusan gitu. Nah, jika kita lihat dari lingkungan sekolah, nyatanya juga kepala sekolahnya yaitu Miss Agatha sangat tidak mendukung gitu kan untuk perkembangan Matilda. Karena kan Matilda itu merupakan anak yang jenius dan mempunyai pola pikir yang berbeda dari anak-anak yang lain. Buktinya saja dia sudah bisa mengerjakan soal matematika untuk anak usia 11 tahun. Sebenarnya Miss Honey itu sudah berbicara kepada Miss Agatha bahwa Matilda ini harusnya ditempatkan di kelas anak yang berusia 11 tahun, tapi Miss Agatha menolak akan hal tersebut gitu. Nah, semestinya kalau dari teori Lev Vygotsky menegaskan bahwa peran pendukung yang penting salah satunya itu yaitu sekolah, di mana sekolah ini harusnya memfasilitasi setiap perkembangan anak di sekolah gitu. Seharusnya sekolah itu memfasilitasi perkembangannya Matilda dengan cara memasukkan Matilda ke dalam kelas yang untuk anak usia 11 tahun, karena perkembangan otak Matilda kan beda dari teman-teman yang lain. Nah, kalau dari peran guru itu juga sangat penting kalau menurut Lev Vygotsky, karena sebagai pendidik itu kan harus melakukan scaffolding untuk anak mencapai ZPD-nya, yaitu dimana anak bisa mengerjakan sesuatunya itu sendiri, dari yang nggak bisa sendiri jadi bisa sendiri gitu. Nah, Miss Honey itu bisa mendengarkan Matilda dengan baik. Nah, karena Miss Honey merasa Matilda ini adalah anak yang berbeda dari teman-teman yang lainnya, Miss Honey akhirnya mengajak Matilda ke rumahnya dan membicarakan mengenai kemampuannya Matilda. Miss Honey juga memberitahu bahwa Matilda ini adalah anak yang berbeda dari yang lainnya. Nah, di sini perilaku Miss Honey itu bisa masuk ke dalam scaffolding, di mana Miss Honey menanyakan kayak bagaimana rasanya ketika kamu melakukan kemampuan telekinesis kamu gitu. Di situ juga Matilda akhirnya menyebutkan dan memberikan tanggapan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Kalau menurut Carl Rogers itu motivasi bisa datang dari dalam diri anak. Jadi walaupun lingkungan kurang mendukung, anak tetap bisa memiliki motivasi belajar, seperti yang dialami oleh Matilda. Walau lingkungan rumahnya tidak mendukung Matilda untuk belajar, tetapi dia tetap memiliki keinginan untuk belajar, membaca, dan mempelajari pelajaran yang ada gitu. Di sini mengajak Matilda untuk tinggal bersamanya gitu kan. Terus Matilda mau. Nah, kenapa sih Matilda mau? Karena dibandingkan dengan lingkungan keluarganya yang sering memarahi dia dan tidak mendukung kegiatan hobinya dia gitu. Nah, di situ membuat anak ini yaitu Matilda merasa tidak nyaman di lingkungan keluarga. Tapi sebaliknya, kalau bersama Miss Honey, Matilda itu bisa menceritakan semua yang ia rasakan, misalkan yang kemampuannya tadi itu. Dia bisa ceritakan dengan leluasa kepada Miss Honey gitu. Jadi dia merasa aman dan nyaman ketika berada di dekat Miss Honey. Nah, apa aja sih kesalahan lingkungan orang tua dan guru dari film Matilda the Musical ini? Yang tadi sudah kita lihat dan kita bahas gitu, bahwa kesalahannya yang pertama, orang tua Matilda tidak mendukung penuh untuk perkembangan Matilda. Dan di lingkungan sekolah pun juga ada Miss Agatha yang sangat-sangat tidak baik kepada anak muridnya gitu, jadi membuat anak-anak takut kepadanya. Nah, dampaknya bagi Matilda dan juga teman-temannya mungkin, untuk Matilda sendiri, Matilda mungkin akan merasa tidak percaya diri dan tidak pantas untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Dan juga untuk di sekolah, Matilda juga dan teman-temannya akan merasa takut ketika bertemu Miss Agatha atau melakukan suatu pembelajaran. Padahal semestinya, seharusnya yang dilakukan guru adalah membuat rasa aman, membuat rasa nyaman untuk anak bisa belajar. Untuk anak usia dini kan belajarnya itu dengan cara bermain gitu kan. Tapi ketika kita lihat dalam cuplikan video, tidak ada gitu kan hal-hal yang menyenangkan di dalam lingkungan sekolah. Jadi membuat anak-anak itu merasa tertekan. Nah, pelajaran apa yang dapat kita bisa peroleh dari hal yang tadi sudah kita bahas? Pelajarannya yang pertama,
pentingnya peran lingkungan untuk perkembangan anak usia dini. Mungkin kalau kita lihat dari Matilda, dia itu tetap bisa gitu kan termotivasi belajarnya walau dengan lingkungannya yang berantakan gitu. Tetapi kita belum tentu hal itu bisa sama dengan yang dialami oleh Matilda oleh anak-anak lainnya. Bisa saja anak-anak yang mengalami lingkungan yang tidak baik akan berdampak juga ke dalam pola aspek-aspek perkembangan anak tersebut, misalkan juga aspek kognitif, bahasanya, dan pastinya anak akan merasa tidak percaya diri gitu. Jika saya menjadi guru, apa yang saya lakukan nanti kalau dilihat dari film Matilda dan musikal, yang pastinya saya akan membuat peraturan yang ramah anak, yaitu menyenangkan bagi anak agar anak itu bisa belajar tapi sambil tidak tertekan gitu, tidak membuat anak-anak itu tertekan dan takut gitu. Dan saya ingin membuat lingkungan sekolah itu menjadi rumah kedua anak, bukan suatu penjara atau hal yang menakutkan gitu. Dan pastinya saya akan berinteraksi dengan orang tua setiap anak, karena saya merasa latar belakang mereka ini sangat penting bagi perkembangan diri mereka gitu. Jika dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia sekarang, menurut saya pendidikan di Indonesia ini sudah cukup baik jika dibandingkan di dalam film Matilda the Musical. Karena kalau di dalam film Matilda the Musical itu kan peraturan yang dibuat oleh Miss Agatha sangat-sangat tidak ramah anak gitu kan. Kayak anak dijewer lah, atau olahraga di lumpur dan lain-lain, diberi hukuman gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan ada peraturan di mana guru itu tidak boleh melakukan tindak kekerasan, baik itu fisik ataupun hal yang menyakitkan bagi emosional anak gitu kan. Jadi menurut saya untuk pendidikan di Indonesia jika dibandingkan ke dalam film Matilda the Musical itu sudah cukup baik, karena kita di sini sebagai pendidik membuat peraturan yang ramah anak, yaitu tidak membiarkan anak itu merasa tersakiti gitu. Untuk apa? Untuk nantinya anak itu bisa nyaman dan aman saat berada di sekolah, seperti rumah keduanya, seperti itu. Baik, kesimpulannya adalah peran lingkungan itu sangat penting bagi perkembangan anak usia dini, di mana aspek-aspek ini tidak akan terpenuhi dengan baik, berkembang dengan baik jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukung untuk meningkatkan perkembangan anak tersebut, yaitu dengan peran lingkungan seperti orang tua, guru, dan juga teman. Refleksinya yaitu dimana kita sebagai calon pendidik atau calon orang tua pastinya perlu terus belajar mengenai cara-cara bagaimana mendukung perkembangan anak usia dini. Nah, perkembangan anak usia dini ini sangat penting bagi kehidupan di masa depan anak, seperti itu. Sekian dari saya penyampaian materi mengenai apa saja yang bisa kita lihat dari film Matilda the Musical. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.